Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan. Perkenalkan, saya Farida Pratama dari Universitas Wisnu Malang. Saya program studi manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi dan pasar modal. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Sri Hastutik SMM. Baik, akan langsung saya mulai aja. Yang akan saya bahas ini yaitu saham dan nilai saham. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua itu saham, yang ketiga itu nilai saham. Oke, yang pertama itu pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum tentang saham dan nilai saham. Oke, apa sih saham itu? Nah, saham itu secara umum dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan, nilai sebuah perusahaan, atau bukti penyertaan modal. Jika Anda memiliki saham, Anda memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang Anda miliki. Saham juga memberikan Anda hak untuk mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka, yang berarti Anda berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Terus, apa sih nilai saham? Nah, nilai saham secara umum merujuk pada nilai intrinsik atau nilai sebenarnya dari saham tersebut yang dapat berbeda dengan harga pasar saham. Nilai intrinsik ini dibangun berdasarkan persepsi publik atas kinerja dan prospek emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham. Oke, saya akan jelaskan yang kedua, yaitu saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Nah, saham itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah jenis saham yang paling sering ditemui di pasar modal. Pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan sistem satu saham, satu suara. Mereka juga berhak atas dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Namun, dividen ini tidak tetap dan bisa berubah tergantung pada keuntungan perusahaan. Dalam hal likuiditas, pemegang saham biasa memiliki prioritas terakhir setelah pemegang saham preferen atau kreditur. Untuk yang kedua itu saham preferen atau preferred stock. Saham preferen memberikan beberapa keistimewaan dibanding dengan saham biasa. Pemegang saham preferen biasanya menerima dividen tetap yang harus dibayarkan sebelum dividen saham biasa. Jika perusahaan dilikuiditasi, pemegang saham preferen memiliki prioritas lebih tinggi dibanding pemegang saham biasa dalam klaim atas aset perusahaan. Namun, saham preferen seringkali tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Nah, perbedaannya apa sih antara saham biasa sama saham preferen? Nah, perbedaan utama antara saham biasa dan saham preferen terletak pada hak dividen, prioritas dalam pembayaran jika perusahaan bangkrut, dan hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Saham preferen sering dianggap sebagai instrumen hibrida yang memiliki karakteristik ekuiditas dan utang, sedangkan saham biasa murni merupakan ekuitas. Yang ketiga yaitu nilai saham. Nilai saham adalah konsep penting dalam investasi dan analisis keuangan yang merujuk pada nilai intrinsik atau sebenarnya dari sebuah saham. Nilai ini sering kali berbeda dari harga saham yang terlibat di pasar modal. Adapun 4 nilai saham, yang pertama itu nilai nominal. Ini adalah nilai yang ditetapkan oleh perusahaan saat saham diterbitkan dan biasanya tidak mencerminkan nilai pasar saham. Yang kedua itu ada nilai buku. Nilai ini dihitung dari pembukuan perusahaan yang merupakan nilai aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nilai buku per saham dapat dihitung dengan membagi total ekuitas perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Yang ketiga yaitu nilai pasar. Nilai pasar adalah harga saham yang berlaku di pasar saham dan pada saat tertentu
pada saat tertentu yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan di saham. Nah, untuk yang keempat itu nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik itu adalah estimasi nilai yang sebenarnya dari saham berdasarkan analisis fundamental. Ini mencakup penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi makro. Oke, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.